Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rizkon Hoironi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama 4. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai dampak judi online dari perspektif data dan juga dari perspektif agama. Untuk menuntaskan atau menunaikan tugas ujian tengah semester pada semester 4 kali ini. Tentu saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, diantaranya yaitu Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 11241073 dengan saya sendiri, dan Wilda Lipiana dengan NIM 11241074, dan juga Diding Sahidin dengan NIM 11241074. Baik, kita masuk ke dalam materinya, yang dimana judi online adalah aktivitas taruhan uang melalui internet dengan hasil yang bergantung pada keberuntungan, contohnya seperti slot online, taruhan bola, poker online, dan lain hal-hal sebagainya. Perjudian adalah sebuah perbuatan keji dilarang oleh agama, karena sebuah permainan yang menjanjikan kemenangan, yang membuat orang menjadi malas bekerja, dan juga membuat pelakunya percaya pada sebuah undian berhadiah banyak. Orang kaya miskin gara-gara judi, dan tidak sedikit orang miskin yang sengsara karena judi. Apalagi di area sekarang, di era-era sekarang maksud saya, judi tidak lagi di lapak atau di meja kasino, tetapi judi sudah masuk ke dalam kamar-kamar rumah, masuk ke dunia anak-anak sekolah, masuk ke dunia remaja melalui teknologi handphone yang sering kita sebut sebagai judi online pada di era sekarang. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun bisa bermain judi online tersebut. Tentu ini merusak generasi muda karena membuat banyak tingkat pengangguran, membuat banyak juga orang yang menjadi malas bekerja. Baik judi ataupun judol, yang dimana adalah judi online, merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran dan hadisnya karena membawa banyak mudarat bagi individu maupun masyarakat. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga menyentuh sisi sosial, ekonomi, dan juga spiritual yang dapat merusak kehidupan seseorang. Adanya dalil yang menunjukkan larangan bermain dadu dan juga judi online dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man laiba bin nar difaqad asallaha wa rasulah." Yang artinya, siapapun yang bermain dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermain dadu, berjudi, seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Wilda dan juga Diding. Slide selanjutnya yaitu fakta dan data judi online bagian pertama. Jadi bisa dilihat ada gambar di sini. Itu adalah tingkat persentase pengguna judi online di dunia saat ini. Yang mana bisa dilihat pengguna judi online di Indonesia itu cukup tinggi ya dari negara-negara ASEAN lainnya. Jadi bisa dilihat dalam data ini, Indonesia perangkat satu pemain judi online terbanyak di dunia sesuai dengan data di sampingnya ya. Yang mana pengguna judi online di Indonesia itu terus berkembang pesat peningkatannya, baik yang muda maupun yang tua. Bahkan banyak pelaku yang mengakses judi online itu merupakan usia-usia yang produktif, yaitu usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun, atau bahkan tidak jarang dilihat
usia di bawah tersebut juga sudah mengakses judi online ataupun situs judi online. Maksudnya itu usia di bawah 18 tahun ya, masih anak-anak gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena sangat mudah sekali gitu. Zaman sekarang itu untuk mengakses situs judi online itu begitu mudah. Ya, sesuai dengan data ini, jadi akses mudah melalui HP membuat tingkat penyebarannya itu semakin luas. Ya, jadi tidak heran usia produktif 18-35 tahun itu melakukan judi online. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fakta dan data judi online bagian 2. Nah, yang pertama itu faktanya yaitu kerugian finansial besar. Kenapa judi online itu bisa menimbulkan kerugian finansial besar? Ya karena banyak pemain mengalami kerugian mulai dari ratusan ribu hingga bahkan jutaan. Karena apa ya? Karena mereka tidak memiliki kontrol gitu, tanpa kontrol dan berharap menang kembali. Jadi gambarannya itu ketika mereka sudah kalah gitu, karena merasa di awal mereka begitu untung sekali, begitu untung sehingga membuat mereka terus melakukannya hingga tanpa kontrol, tanpa kendali, mereka mengalami kerugian. Nah, ketika mengalami kerugian tersebut dan tidak memiliki kontrol, mereka berharap untuk bisa menang kembali sehingga mereka terus melakukannya, bahkan ketika hingga mereka sudah rugi, akhirnya mereka meminjam, mereka tetap bermain judi, sehingga itu bisa menimbulkan yang namanya kerugian finansial. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya kasus utang. Nah, tidak sedikit pelaku menggunakan uang kebutuhan sehari-hari untuk berjudi, bahkan menjadi sampai berhutang ataupun pinjol, memakai pinjaman online untuk berjudi. Ya karena apa? Ya karena tadi mereka yang tadinya punya uang karena berjudi kalah, tidak punya uang, akhirnya mereka sampai rela untuk menghutang ataupun menggunakan aplikasi peminjaman online. Nah, lalu yang ketiga, ini ada kecanduan dan dampak serius. Kenapa judi bisa membuat kecanduan dan dampak serius? Ya karena judi online itu bersifat adiktif. Adiktif itu apa? Adiktif yaitu sifat yang membuat seorang tidak bisa tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi judi online itu memiliki sifat adiktif yang mana membuat pemain sulit berhenti dan dapat memicu stres dan gangguan mental hingga konflik dalam rumah tangga. Nah, poin yang keempat juga, judi online tidak hanya mengakibatkan kerugian, tetapi juga bisa memicu kepada tindak hukum atau ada hukumnya gitu yang melakukan perjudian itu, bahkan sampai hukuman pidana. Nah, hal ini membawa dampak buruk terhadap reputasi, karir, bahkan catatan kriminal. Karena apa ya? Karena ketika seseorang memiliki catatan kriminal itu bisa berdampak dalam jangka panjang dalam masa hidupnya. Oke, lanjut kepada slide berikutnya, yaitu di sini ada 5 alasan berjudi dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa judi itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain? Ya karena hasil dari perjudian itu termasuk haram, yang mana haram itu bisa membuka pintu kepada kerugian finansial dan sosial. Untuk alasan kedua yaitu memicu permusuhan dan kebencian. Kenapa judi bisa memicu permusuhan dan kerugian? Ya karena kasus pertengkaran itu hingga kekerasan kerap bermula atau berawal dari judi. Tuduhan curang, rasa iri, bahkan hingga saling balas dendam itu ya karena awalnya berjudi, membuat hubungan retak. Lanjut kepada yang ketiga yaitu bisa membuat kecanduan. Tadi judi itu bersifat adiktif, yang mana dampaknya itu bisa membuat kecanduan. Lanjut kepada alasan yang berikutnya yaitu menghalangi ingatan kepada Allah. Kenapa judi bisa menghalangi ingatan kepada Allah? Ya karena judi termasuk permainan yang membuat seorang lalai. Ketika azan berkumandang, kewajiban menunggu, tetapi fokusnya hanya kepada taruhannya saja. Kondisi ini sejalan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Maidah ayat 91. Alasan yang berikutnya yaitu judi itu perbuatan haram. Judi tetap haram meskipun tidak memiliki efek seperti mabuk. Penjelasannya diibaratkan seperti khamr. Kenapa? Karena sedikit atau banyak tetap haram. Statusnya haram itu tidak bergantung pada seberapa besar dampaknya. Oke, di slide 8 dampak judi online. Di slide ini kita bahas dampak dari judi online
Jadi fenomena judi online di Indonesia ini semakin marak, terutama karena akses internet yang sangat mudah. Dampaknya itu bukan hanya soal kehilangan uang, tapi lebih luas lagi. Seperti mulai dari masalah mental sampai stres dan kecanduan, lalu hubungan sosial yang menjadi rusak, sampai kehidupan pribadi yang berantakan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa judi online ini bukanlah sekedar hiburan, tapi punya efek negatif yang serius bagi seorang di kehidupannya. Kesembilan, pandangan Islam tentang judi. Kalau kita lihat dari sisi agama, khususnya Islam, judi itu jelas dilarang. Kenapa? Karena judi itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Selain merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Jadi judi itu bisa membuat membuat seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa menimbulkan permusuhan antar sesama. 10 solusi menghindari judi online. Jadi selanjutnya ini bagaimana sih cara menghindari judi online? Nah, yang pertama, kita itu harus mempunyai kesadaran diri bahwa judi itu merugikan. Yang kedua, penting untuk mengontrol keuangan. Jangan sampai uang dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat seperti judol. Lalu kita juga harus menjauhi lingkungan yang mendukung perjudian karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan yang paling penting itu isi waktu dengan kegiatan positif. Karena kesuksesan itu datang dari usaha, bukan dari keberuntungan instan. 111. Kesimpulan, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa judi online adalah fenomena yang semakin berkembang karena teknologi, tapi membawa dampak negatif yang besar. Mulai dari kerugian finansial, kecanduan, sampai masalah sosial dan psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran diri, edukasi, serta peran dari keluarga dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Jadi harapannya dengan langkah yang tepat, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari judi online. Baik, sekian penjelasan mengenai judi online dari kelompok 3. Semoga dapat menuntaskan ujian tengah semester pendidikan agama 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.